kurang lebih 2 pekan lagi atau lebih tepatnya di akhir Mei, Timnas Indonesia akan melakoni TC di Bali sebagai persiapan laga melawan Cina. Tentu saja kita semua sangat menunggu dan penasaran. Kira-kira siapa aja pemain yang akan masuk Garuda Caling kali ini? Karena bila merujuk pada yang udah ada, kemungkinan besar enggak akan banyak perubahan. Namun menurut beberapa sumber, tim pelatih khususnya Alex Pastor diketahui udah mengamati serius perkembangan 2 pemain di posisi belakang, yang mana bisa saja itu akan jadi sebuah kejutan dalam Garuda Caling nanti. Sementara itu, di tengah persiapan Garuda Caling yang kayaknya sebentar lagi, ada berita soal bursa transfer yang enggak kalah seru. Di mana kali ini ada Marcelino yang dikaitkan dengan tim papan tengah divisi. Entah sebagai pinjaman atau permanen. Tentu ini adalah kabar yang cukup fresh mengingat Marcel sendiri butuh tim serta kompetisi yang benar-benar dirasa cocok baginya buat mendapatkan menit bermain. Nah, menariknya ada yang mengabarkan jika nantinya Marcelino akan sepakat sama Justin Hubner yang kontraknya bakal habis akhir musim ini di Wolves. So, pasti itu akan jadi sebuah hal yang menarik, andai beneran terrealisasi. Di sisi lain ada rumor soal Jai Itzes dan AC Milan yang makin kesini makin kencang. Bahkan menurut beberapa sumber jika pihak Milan udah menyiapkan sesuatu yang fantastis untuk Jai Itzes. Tentu melihat itu semua kita patut berbangga karena punya pas sepak bola skece Jai Itzes. Tapi benarkah Rossoneri bermaksud merekrut Jai Itzes? Dan apakah Bang Jai memang sosok yang mereka butuhkan untuk mengisi satu pos di lini belakang? Lantas seberapa cocokkah El Capitano Timnas Indonesia ini bermain untuk AC Milan? Persiapan sepertinya mulai dikebut oleh tim pelatih untuk menentukan siapa-siapa aja yang masuk Garuda Caling. Dan sangat-sangat beruntung kita bisa memulai TC lebih awal. Walaupun nanti akan ada beberapa pemain yang telat karena jadwal di klubnya belum kelar. Namun di luar itu semua yang jelas dengan persiapan yang jauh lebih lama. Harapannya selain fisik bisa lebih prima, chemistry antar pemain bisa lebih menyatu. Nah, dalam Garuda Caling nanti banyak yang mengatakan jika Alex Pastor udah merekomendasikan yang dijamin akan mengejutkan. Sebab jika melihat komposisi yang ada memang kemungkinan enggak banyak berubah dari 2 laga sebelumnya. Tapi paling enggak dengan ini, mungkin bisa memberikan warna tersendiri bagi kedalaman skuad Timnas Indonesia. Nah, kejutan yang dimaksud adalah kembalinya Elkan Bagot serta mungkin masuknya Cyrus Margono ke dalam Garuda Caling. Untuk Elkan namanya memang begitu dirindukan bisa comeback ke Timnas setelah kurang lebih setahun absen. Dan melihat performanya musim ini bersama Blackpool, Mimin pribadi percaya jika banyak yang setuju Elkan ini dapat kesempatan lagi. Terlebih sebagai ahli taktik, Alex Pastor tentu mengerti jika pemain seperti Elkan akan sangat mubasir jika diabaikan. Dan kemungkinan Elkan balik itu semakin nyata setelah dalam sebuah unggahan foto seorang fans Timnas, Elkan tampak udah berada di Bali. Sesuatu yang kian mengindikasikan jika Elkan memang akan diberikan kesempatan untuk bersaing dengan bek-bek Timnas yang lain. Nah, selain Elkan, kejutan lainnya yang menjadi prediksi adalah masuknya Cyrus Margono. Ya, penampilan Cyrus sendiri memang terbilang konsisten di Liga Kosovo. Itulah mengapa beberapa waktu yang lalu pelatih kiper Timnas sampai memantaunya langsung ke sana. Dan menurut Mimin pribadi, enggak ada salahnya Cyrus ini dipanggil masalah main atau enggak itu belakangan. Yang penting dia diberikan kesempatan dulu setidaknya untuk mengenal rekan-rekannya di Timnas. Serta yang paling penting belajar dari 2 kiper berpengalaman macam Emil dan juga Martin Paes. Sementara itu di luar dari persiapan Timnas, ada kabar menarik datang dari Marcelino, di mana Marcel sekarang dirumorkan sedang diincar oleh salah satu tim di Liga Belanda, yang mana info ini tersebar luas di berbagai platform saat ini. Tentu saja di luar benar atau tidaknya Marcelino bisa aja merapat ke Liga Belanda, entah sebagai pinjaman atau tebus kontrak yang tinggal semusim. Kesempatan buat Marcel mendapatkan menit bermain reguler sejatinya lebih terbuka setelah ia ditempa dengan keras selama semusim di Inggris. Tentu sebagai pemain muda penting bagi Marcelino buat dapetin menit bermain yang cukup dan Belanda dianggap lebih cocok secara teknis bagi Marcelino. Karena di Inggris jujur aja dari aspek fisik Marcel masih dinilai kurang. Nah, yang jadi unik kabarnya Marcel ini akan sepaket sama Justin ke Liga Belanda. Yang menang itu sebenarnya sah-sah aja. Karena biar gimana pun level keduanya jelas nggak seharusnya terus main di U21. Bila kabar itu benar adanya, mudah-mudahan Marceng serta Justin bisa membuktikan kalau mereka memang layak bersaing di level senior.
Bahkan semisal harus main di divisi 2 Belanda pun itu juga nggak apa-apa banget. Asalkan menit bermainnya reguler kayak si Ivar Jenner Diong Utrecht. Di sisi lain ada juga kabar yang datang dari Jai Itzes, di mana kabarnya AC Milan benar-benar serius untuk mendatangkan Jad di bursa transfer musim panas nanti. Terlepas dari Venezia degradasi atau enggak, sebenarnya kabar soal Jai diminati beberapa tim ternama Serie A bukanlah kabar yang baru. Beberapa jurnalis Italia seperti Gianluca Di Marzio dan Nicolo Schira menyebut banyak klub Serie A yang sudah memasukkan Bang Jai dalam daftar belanja pemain di musim depan. Bahkan Inter Milan, Atalanta hingga Torino disebut sampai mengirimkan talent scouting untuk memantau dan menganalisis Kapten Venezia dan timnas Indonesia ini secara langsung. Akan tetapi dari semua kabar itu, belum ada yang membuat fans lebih bersemangat ketimbang rumor Bang Jai tengah dipepet oleh AC Milan. Dan seperti kata pepatah yang sudah sering kita dengar, bahwa bola itu bulat yang mana artinya segala sesuatu mungkin saja terjadi. Termaksud soal kepindahan Jai Itzes ke San Siro. Dan sebenarnya jika ditelah lebih dalam, minat Rossoneri terhadap Jai Itzes sebenarnya cukup masuk akal. Pasalnya komposisi dan performa bek tengah AC Milan di musim ini bikin Milanisti tepok jidat. Ya gimana enggak, Fikayo Tomori sempat harus menepi lama karena cedera. Lalu ada Maliko yang beberapa kali malah tampil inkonsisten. Belum lagi bek-bek Milan lainnya yang gak kalah katroknya. Sehingga bukan tanpa alasan di Serie A musim ini, gawang mereka sudah jebol 40 kali hanya dari 36 pertandingan. Di tengah carut-marut itu, AC Milan jelas butuh solusi segar di lini belakang. Enggak cuma sekedar nama besar, tapi pemain yang bisa cepat beradaptasi dengan sistem bertahan mereka yang mengandalkan ketenangan, kemampuan membaca ruang, dan distribusi bola dari lini belakang. Dan di titik inilah nama Jai Itzes masuk sebagai opsi paling logis saat ini. Selain harganya yang terjangkau serta kualitasnya, Jai Itzes mampu menawarkan ketenangan dan kedewasaan dalam bertahan. Selain itu, pemain berusia 24 tahun tersebut juga mencatatkan rataan intersepsi dan blok yang tinggi, serta menunjukkan presisi passing yang baik, terutama dalam duel 1 lawan 1. Gaya bermain Bang Jai sebagai ball-playing defender dinilai pengamat-pengamat di sana sangat cocok dengan skema AC Milan yang dibangun dari bawah. Dengan tinggi 1,9 m, duel udara bukanlah suatu masalah. Dan lebih penting lagi, Jai ini nggak gampang panik di bawah tekanan.